Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dendia Sidiki dengan NIO 520835, Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul kelembapan udara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah klimatologi laut yang diambil oleh Bapak Riza Julirana Setiawan. Nah, selanjutnya pengertian kelembapan udara. Kelembapan udara atau relative humidity adalah satuan untuk menyatakan jumlah uap air yang terkandung pada udara. Jadi semakin banyak uap air yang terkandung dalam udara, maka semakin lembab udara tersebut. Kelembapan memiliki tingkat atau nilai yang tidak konsisten karena tergantung pada suhu udara di tempat tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, kelembapan udara dinyatakan dalam persen. Kelembapan udara juga merupakan salah satu unsur iklim yang mempengaruhi siklus hidrologi dan kondisi cuaca di wilayah pesisir. Salah satu contohnya adalah di wilayah laut. Kelembapan udara sangat erat kaitannya dengan proses penguapan atau evaporasi permukaan laut yang menghasilkan uap air dalam jumlah yang besar. Selain itu, kelembapan udara juga berperan penting dalam proses pembentukan awan dan hujan karena berhubungan langsung dengan kandungan uap air di atmosfer. Awan terbentuk ketika uap air di udara mengembun atau disebut juga kondensasi menjadi tetesan-tetesan air, dan apabila tetesan tersebut semakin besar dan berat sehingga tidak dapat ditahan oleh atmosfer, maka akan jatuh ke permukaan bumi yang disebut sebagai hujan. Selanjutnya, jenis-jenis kelembapan udara. Yang pertama itu kelembapan absolut. Didefinisikan sebagai jumlah uap air yang sesungguhnya dalam udara dan dinyatakan dalam gram per meter kubik. Yang kedua, kelembapan relatif adalah sebagai persentase perbandingan antara tekanan uap air parsial atau aktual dengan tekanan uap air jenuh atau kapasitas maksimum pada suhu tertentu. Yang ketiga, kelembapan spesifik yang disebut juga sebagai perbandingan massa uap air di udara dengan satuan massa udara dan dinyatakan dalam gram per kilogram. Yang keempat, defisit kelembapan merupakan selisih antara kelembapan udara aktual dengan kelembapan maksimum yang berhubungan dengan potensi penguapan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kelembapan udara. Yang pertama, suhu udara. Semakin tinggi nilai suhu udara, maka semakin besar nilai kelembapan udara. Yang kedua, sirkulasi angin darat dan laut. Angin membawa massa udara lembab dari laut ke darat pada siang hari. Sebaliknya, pada malam hari membawa massa udara lembab dari darat ke laut. Yang ketiga, curah hujan. Semakin tinggi curah hujan, maka akan meningkatkan kelembapan udara lokal karena menambah kandungan uap air di atmosfer. Yang keempat, letak geografis. Wilayah tropis seperti Indonesia cenderung memiliki kelembapan tingkat tinggi sepanjang tahun. Pada umumnya, rata-rata kelembapan udara di luar atau disebut juga outdoor sekitar 70-90%. Sedangkan rata-rata kelembapan udara di dalam ruangan atau indoor sekitar 45%. Yang terakhir itu angin, seperti angin muson barat dan muson timur. Ketika musim barat atau sekitar bulan Desember sampai Februari, kelembapan udara akan relatif lebih tinggi karena angin barat membawa uap air dari Asia ke Australia. Sebaliknya, ketika musim timur sekitar bulan Juni sampai September, itu kelembapan relatif lebih rendah karena angin timur membawa uap air dari Australia ke Asia. Selanjutnya, kaitan kelembapan udara dalam kehidupan sehari-hari. Kelembapan udara ini memiliki hubungan langsung dengan dinamika laut dan atmosfer. Uap air yang terbawa dari laut ke atmosfer berfungsi sebagai pembawa energi laten yang akan dilepaskan saat terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Oleh karena itu, kelembapan udara berperan penting dalam pembentukan cuaca dan iklim laut. Selanjutnya, perbedaan kelembapan udara yang ekstrim akan memberikan berbagai dampak. Misalnya, kelembapan udara dalam ruangan indoor jika semakin rendah akan berisiko menyebabkan munculnya penyakit flu dan batuk. Sedangkan jika kelembapan udara terlalu tinggi, berisiko menyebabkan infeksi pernafasan yang lebih tinggi. Selain itu, kelembapan ekstrim juga dapat memicu terbentuknya badai tropis, hujan lebat, dan banjir di wilayah pesisir.
Selanjutnya di sini ada isu kelembapan udara dalam klimatologi laut. Isu utama yang berkaitan dengan kelembapan udara di wilayah laut adalah pengaruh fenomena iklim global seperti El Nino dan La Nina. Yang pertama, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Kondisi ini menyebabkan aliran uap air yang biasanya bergerak ke wilayah Indonesia menjadi berkurang. Dampaknya, kelembapan udara di Indonesia relatif menurun sehingga berpengaruh pada penurunan curah hujan akibat banyaknya wilayah pesisir mengalami kekeringan. Selanjutnya, penurunan debit sungai dan terganggunya aktivitas perikanan dan pertanian yang bergantung pada ketersediaan air. Yang kedua, La Nina merupakan fenomena kebalikan dari El Nino, yaitu ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Barat menghangat yang secara signifikan. Pemanasan ini meningkatkan penguapan dan aliran uap air menuju atmosfer di wilayah Indonesia. Akibatnya, kelembapan udara meningkat tajam sehingga curah hujan menjadi sangat tinggi, dan kondisi ini sering memicu hujan ekstrim seperti banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya yang berdampak besar terhadap masyarakat pesisir dan aktivitas maritim. Nah, berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.